Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mutmainah Hamid. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan investasi perkebunan stroberi. Jika ingin tahu lebih lanjutnya, simak videonya. Oke baik, yang berikut adalah latar belakang. Tidore khususnya Gurun Bunga yang dikenal sebagai negeri di atas awan, memiliki iklim sejuk dan tanah subur yang sangat cocok untuk budidaya stroberi. Permintaan stroberi di Maluku Utara terus meningkat, sementara produksi lokal masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan untuk memastikan usaha ini menguntungkan dan berkelanjutan. Dan gambaran umum usahanya itu, usaha ini berlokasi di Gurun Bunga, Kecamatan Tidore, Maluku Utara, dengan kombinasi utama berupa stroberi premium. Luas lahan yang digunakan sebesar 0,5 hektar dengan 2 unit greenhouse. Produk dipasarkan melalui penjualan langsung, pasar lokal Ternate, hotel dan restoran, serta wisata petik sendiri. Berikut ada asumsi produksi. Jumlah tanaman stroberi sebanyak 5.000 pohon, setiap pohon menghasilkan rata-rata 0,5 kg per bulan dengan masa panen 10 bulan per tahun. Total produksi mencapai 20 kg per tahun dengan harga jual 45.000 per kilogram. Pendapatan tahunan diberikan sebesar 900 juta. Dan untuk analisis pasar, permintaan stroberi di Maluku Utara cukup tinggi. Seiring berkembang pariwisata, harga stroberi relatif stabil pada kisaran 40 hingga 60 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan peluang pasar yang sangat baik bagi pengembangan perkebunan stroberi lokal. Oke, kita masuk ke investasi awal. Komponen yang pertama itu ada greenhouse 2 unit, biaya itu sebesar 250 juta, sistem irigasi sebesar 60 juta, bibit 5.000 pohon sebesar 25 juta, pengolahan lahan sebesar 20 juta, tenaga kerja awal sebesar 15 juta, dan perizinan dan cadangan sebesar 30 juta. Jadi total investasinya itu sebesar 400 juta. Dan untuk biaya operasional dan arus kas, yaitu biaya operasional tahunan usaha ini sebesar 205 juta dengan pendapatan tahunan sebesar 900 juta. Maka diperoleh arus kas bersih sebesar 695 juta per tahun. Baik, kita masuk ke proyeksi arus kas 5 tahun. Dan tahun ke-0 itu arus kasnya itu sebesar minus 400 juta. Sedangkan untuk tahun ke-1 sampai ke-5 bernilai sebesar 695 juta. Karena penelitian ini menggunakan asumsi kondisi usaha stabil, di mana produksi, harga jual, dan biaya operasional tidak mengalami perubahan selama 5 tahun. Baik, kita masuk ke hasil kelayakan finansial. Yang pertama itu ada perhitungan cash flow atau arus kas. Cash flow sama dengan laba bersih ditambah dengan depresiasi. Sedangkan untuk perhitungan PV atau discount rate 10%, itu total PV sama dengan 2.634.700.000 rupiah. Terus NPV sama dengan PV dikurangi investasi. Jadi hasil total PV tadi kita kurangi dengan hasil total investasi itu sebesar 400 juta. Jadi total NPV-nya itu sebesar 2.234.700.000 rupiah. Oke, yang berikut kita masuk ke IRR. Hasil IRR itu hasilnya itu 100%. Kenapa 100%? Karena arus kas bersih tahunan sebesar 695 juta jauh lebih besar dibandingkan investasi awal sebesar 400 juta. Sehingga pengembalian modal menjadi sangat cepat. Untuk payback period investasi awal sebesar 400 juta. Arus kas bersih per tahunnya itu sebesar 695 juta. Jadi usaha ini sekitar 0,6 tahun atau 7 bulan karena investasi awal sebesar 400 juta dapat ditutupi oleh arus kas bersih tahunan sebesar 695 juta. Baik, kesimpulan dari laporan ini adalah berdasarkan hasil analisis finansial, usaha perkebunan stroberi di Gurun Bunga dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Usaha ini memiliki pendapatan yang tinggi, pengembalian modal yang cepat, serta prospek pasar yang menjanjikan. Baik, itu tadi adalah pemaparan laporan studi kelayakan investasi perkebunan stroberi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.